Baik, selamat siang dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada siang yang berbahagia ini, kita berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai pembelajaran saintifik. Adapun kelompok yang hari ini berpresentasi yaitu kelompok 1 terdiri dari Grace Dewi Auci Silalahi, Muhammad Rifki Wardoyo, Siti Lazurdiza Masih, saya sendiri sebagai moderator, Sri Wahyu Sihotang, dan Wianda Huliza Matanda. Selanjutnya, adapun latar belakang dari pembuatan makalah dan PowerPoint ini, pembahasan ini adalah sejalan dengan pergantian kurikulum 2013, istilah pendekatan ilmiah atau scientific approach pada pelaksanaan pembelajaran menjadi pembahasan yang menarik perhatian para tenaga pendidik ini. Yang menjadi latar belakang pentingnya materi ini ialah karena produk pendidikan dasar dan menengah belum dapat menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis, setara dengan kemampuan anak-anak bangsa lain. Tenaga pendidik perlu memperkuat kemampuannya dalam memfasilitasi siswa agar terlatih berpikir logis, sistematis, dan ilmiah. Tantangan ini memerlukan peningkatan keterampilan tenaga pendidik melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pendekatan ilmiah. Adapun presentasi kali ini akan membahas ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja yang dimaksud dengan pembelajaran saintifik. Yang kedua, apa itu pembelajaran saintifik, termasuk model, pendekatan, atau metode. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, bagaimana pembahasan pembelajaran saintifik secara hakikat dan terminologi. Dan yang kelima, yang sangat kita gunakan sebagai mahasiswa biologi adalah bagaimana ilustrasi pembelajaran tersebut yang dapat kita pergunakan dalam konteks biologi. Adapun tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui pengertian dari pembelajaran saintifik, yang kedua dapat mengetahui apakah baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan mulai membahas mengenai materi kita. Yang pertama yaitu mengenai materi pengertian pembelajaran saintifik. Jadi pembelajaran saintifik ini adalah sebuah proses pembelajaran ilmiah yang merupakan sebuah proses belajar dan berpikir secara ilmiah dengan melakukan tindakan observasi, penelitian, dan uji coba untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuannya sendiri. Pembelajaran ini merujuk pada teknik-teknik investigasi terhadap beberapa fenomena dan gejala untuk mengoreksi dan memperoleh pengetahuan baru dengan memadukan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Jadi pembelajaran saintifik ini berbasis pembelajaran pendekatan ilmiah yang biasa lebih efektif hasilnya dibandingkan dengan pembelajaran tradisional yang biasa kita gunakan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pembelajaran tradisional. Adapun tujuan dari pembelajaran saintifik ini, jika kita lihat berdasarkan keunggulan pendekatan tersebut, yang pertama tujuannya adalah yang pertama meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Seperti yang dikatakan di dalam latar belakang tadi, bahwa lulusan-lulusan kita itu kurang mempunyai pemikiran yang logis dan sistematis dibandingkan bangsa lain. Melalui pembelajaran saintifik ini diharapkan lulusan-lulusan kita mempunyai kemampuan intelek yang cukup, kemudian juga mampu membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, bukan justru lulusan kita menyelesaikan masalah dengan hal-hal yang berpikiran pendek seperti bertengkar atau lain sebagainya. Kemudian tujuannya juga supaya tercipta kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Seringkali yang terjadi di hadapan kita sekarang, para siswa menganggap bahwa pembelajaran ini adalah sebuah keberatan, sebuah paksaan, tidak merasa bahwa pembelajaran itu adalah sebuah kebutuhan. Kemudian tujuan kita adalah untuk memperoleh hasil belajar yang tinggi yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel dan ilmiah, kemudian untuk mengembangkan karakter siswa. Dengan tujuan-tujuan tersebut, diharapkan pembelajaran saintifik ini dapat meningkatkan kualitas lulusan-lulusan bangsa kita, sehingga bangsa kita memiliki lulusan-lulusan yang baik dan dapat dipandang dalam dunia internasional. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya saya berikan kepada Saudari Sri Wahyu Sihot. Kepada Saudari Sri Wahyu saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model. Secara bahasa, model adalah rencana, representasi atau deskripsi sistem atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik, model citra, atau rumusan matematis. Sedangkan model pembelajaran dapat diartikan rencana konseptual yang berisi strategi, pendekatan, metode, teknik, serta taktik. Adapun contoh-contoh dari model pembelajaran ini yang pertama yaitu model antara lain model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini artinya model pembelajaran yang menekankan pada saling ketergantungan posisi antar individu siswa, adanya tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi, intensi antar siswa, dan evaluasi proses kelompok. Yang kedua yaitu ada model pembelajaran berbasis masalah. Problem based learning instruction, yang artinya sebuah pendekatan cara mengajar yang bersifat teacher center atau berpusat pada guru. Biasanya pada model ini guru menjadi pusat pembelajaran, informasi yang didapat. Selanjutnya ada model penemuan atau yang disebut dengan discovery learning. Yang selanjutnya ada model pembelajaran kuantum atau yang disebut dengan quantum teaching. Dan yang keenam ada... Baik, terima kasih penjabaran yang baik dari Saudari Sri Wahyu. Kemudian mengenai pengertian pendekatan yang akan dibahas oleh... Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai materi pengertian pendekatan. Nah, menurut KBBI, pendekatan ini merupakan suatu usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, pembelajaran saintifik ini sendiri termasuk dalam kategori pendekatan pembelajaran. Nah, pembelajaran melalui pendekatan saintifik itu merupakan suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik ini secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, yaitu untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep atau hukum atau prinsip yang ditemukan. Selanjutnya mengenai pengertian metode. Nah, secara umum, metode pembelajaran ini merupakan suatu data yang dipilih oleh guru dan pendidik untuk dapat mengoptimalkan proses belajar mengajar yang kemudian bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Adapun ciri-ciri metode pembelajaran ini yaitu yang pertama ada bersifat luas atau fleksibel dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan materi. Dan yang kedua ada bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik dan mengantarkan murid kepada kemampuan praktis. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian mengenai topik bahasan strategi pembelajaran yang akan dibahas lebih rinci lagi oleh Saudari Wiyarda Holiza. Kepada Saudari Wiyarda, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi belajar mengajar berbeda dengan strategi-strategi yang lainnya karena dengan adu strategi ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Pada saat penerapan strategi belajar mengajar, siswa mendapatkan hasil yang optimal. Dari pihak guru mendapatkan kepuasan batin dan berkembangnya profesionalitasnya, yang berarti pula baik dilihat dari segi siswa ataupun guru sama-sama menjadi pemenang atau mendapatkan keberuntungan dengan adanya strategi yang dirumuskan guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran saintifik berdasarkan terminologi. Menurut KBBI, pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Saintifik berasal dari akar kata sains. Menurut KBBI,
Sains merupakan ilmu pengetahuan pada umumnya yang bersifat sistematis tentang alam dan dunia fisik yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar dan prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian mengenai ilustrasi atau pengimplementasian pembelajaran saintifik pada materi biologi, ini materi yang sangat kita tunggu-tunggu yang akan dibahas oleh saudara Muhammad Rifki Wardoyo. Kepada Rifki, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya ada ilustrasi atau pengimplementasian pembelajaran saintifik pada materi biologi. Berdasarkan Permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013, langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. A. Mengamati. B. Menanya. C. Mengumpulkan informasi. D. Mengasosiasi. Dan E. Mengkomunikasikan. Kelima hal ini dapat diaplikasikan dengan memotivasi siswa untuk belajar melalui 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Perhatian atau attention. Dalam proses belajar mengajar, perhatian siswa harus diarahkan pada pokok pembicaraan, misalnya pada saat pembelajaran biologi dengan materi pertumbuhan dan perkembangan. Guru dapat melakukan suatu demonstrasi seperti melakukan cerita atau diskusi tanya-jawab yang menarik yang berhubungan pada topik bahasan serta dengan mengarahkan pada sesuatu yang menarik pada saat itu atau dengan memanfaatkan humor secara efektif di sela-sela pembelajaran untuk menarik perhatian siswa. Kedua, keterkaitan atau relevance. Keterkaitan juga merupakan aspek yang sangat penting untuk terus dikembangkan, sebab relevansi merupakan dasar bagi siswa untuk dapat menemukan dan membangun pengetahuan dalam diri siswa. Hal tersebut sesuai dengan pandangan teori konstruktivis yang menyatakan bahwa guru harus dapat membantu siswa untuk menemukan dan membangun pengetahuan dalam diri siswa dengan cara-cara mengajar yang membuat informasi bermakna dan relevan bagi siswa. Misalnya dengan saat memberikan materi, guru harus mampu meyakinkan siswa bahwa pelajaran yang diikutinya berkaitan dengan tujuan atau motif pribadi mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membantu siswa sampai pada tujuan, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek, dengan mencoba menghubungkan manfaat pelajaran yang dipelajarinya dengan penerimaan ke jenjang studi yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ketiga, yaitu kepercayaan atau confidence. Dalam proses belajar mengajar, guru sebaiknya mampu memberikan kepercayaan sepenuhnya pada siswa untuk dapat menemukan dan membangun pengetahuan dalam diri siswa. Misalnya dalam memberitahukan siswa tentang apa yang harus mereka kuasai dan memberikan tugas yang menantang bagi siswa, tetapi dapat dikerjakan dengan berhasil, serta menerima umpan balik yang bersifat kolektif yang membuat siswa mengetahui di mana letak kesalahannya dan bagaimana membetulkannya, merupakan upaya yang baik untuk mengontrol diri sendiri, serta mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu dimulai untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Keempat, atau yang terakhir, yaitu kepuasan atau satisfaction. Agar keinginan belajar dapat terus perlu bagi siswa untuk memiliki rasa puas terhadap proses dan hasil belajarnya, kepuasan dapat tumbuh dari faktor luar maupun dalam. Faktor luar dapat diperoleh dari hadiah, penghargaan, dan nilai ijazah. Sementara faktor dalam seperti kepuasan diri terhadap prestasi yang diperoleh, mampu menguasai materi yang diajarkan dengan baik, ataupun ketika berhasil dengan pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain, sangat mempengaruhi kepuasan batin inilah. Secara umum, motivasi siswa terhadap pembelajaran dengan pendekatan saintifik, bila dapat dilaksanakan dengan baik, akan mampu meningkatkan minat, memotivasi, dan hasil belajar siswa. Selanjutnya kita pada pokok terakhir pembahasan, yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari pengertian model, pendekatan, dan metode yang telah dijabarkan di dalam makalah, maka dapat diketahui bahwa pembelajaran saintifik merupakan pendekatan. Proses pembelajaran pendekatan saintifik harus menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap mengambil transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang mengapa. Ranah keterampilan mengambil transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang bagaimana. Ranah pengetahuan mengambil transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang apa. Hasil akhirnya adalah
peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik atau soft skills dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak atau hard skills dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Muhammad Rifki Wardo yang sudah menjabarkan dengan baik. Sebenarnya materi presentasi kami sudah selesai, sampai sini aja teman-teman. Atas perhatian teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih, namun beberapa tadi sudah disimpulkan dari hasil presentasi kami, namun saran dari kami supaya kami sangat berharap bahwa hasil materi kami ini, hasil penjabaran kami pada hari ini sangat bisa bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa biologi. Baik kita, supaya kita dapat menjelaskan, mengajarkan kepada peserta didik kita nantinya secara pembelajaran saintifik yang jelas-jelas mempunyai retensi 90%. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Sedikit pantun dari saya, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, kalau ada salah-salah kata jangan disimpan dalam hati. Sekian dari kami, selamat sore dan terima kasih.